Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bergemuruh, petir besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari segala arah di langit pada saat ini. Sebaliknya, altar itu diam-diam duduk di tengah-tengah puluhan ribu petir. Pria yang duduk di atas tahta itu membuka matanya setelah ditutup selama 1000 tahun, ketika cahaya perak yang cemerlang muncul dari matanya. Seolah-olah ada dunia kilat di dalam matanya. Fluktuasi menakutkan dari matanya menyebabkan hati seseorang bergetar karena ketakutan. Lindong bisa dengan jelas merasakan petir yang merasuki dunia guntur, berubah semakin liar dan kasar ketika pria itu membuka matanya. Seolah-olah mereka bersorak gembira menyambut raja mereka kembali. Pria bermata perak itu membuka matanya, sebelum perlahan-lahan menatap Lindong dan Moluo. Dia tidak terlalu tampan, tetapi jika seseorang harus mengamati dengan seksama, dia memiliki daya tarik yang unik. Sementara itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Simbol ancestral yang berkobar, simbol ancestral melahap, penantianku selama ribuan tahun akhirnya membuahkan hasil, ucap Kaisar Petir. Kita sudah tidak bisa membuang-buang waktu lagi, karena aku tidak bisa bertahan dalam kondisi ini dalam waktu yang lama, balas Moluo. Mata Moluo tertuju pada Kaisar Petir. Sesaat kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya, itu sudah jelas, meskipun agak sombong, Moluo masih memberi hormat kepada pemilik simbol Ancestral Thunderbolt, meskipun dia tidak menunjukkannya melalui kata-katanya. Kaisar Petir tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Lindong. Jejak keraguan melintas di matanya. Kekuatan pemilik simbol leluhur yang melahap, ucap Kaisar Petir. Si kecil ini baru saja mendapatkan simbol leluhur yang melahap. Namun, itu sudah saja cukup, jawab Moluo menjelaskan. Kamu masih belum tumbuh ya, dalam hal ini, kamu harus ekstra berhati-hati. Kaisar Petir perlahan-lahan berkata. Terima kasih banyak kepada tetua atas sarannya. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Dia telah memperoleh banyak hal di gua petir ini. Itu sudah tepat baginya untuk memberi hormat pada Kaisar Petir. Simbol ancestral memberi kita kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Namun, itu juga membawa kita ke dalam bahaya yang tidak dapat kita antisipasi, ucap Kaisar Petir sambil tertawa, ketika dia perlahan-lahan duduk di singgasananya. Cahaya kilat terang meletus dari dalam tubuhnya. Fragmen jiwaku ini memang tidak bisa bertahan lama. Mari kita bertarung bersama, selagi aku masih bisa mengendalikan simbol Ancestral Thunderbolt, ucap Kaisar Petir. Kaisar Petir, kamu orang yang sangat menyedihkan, yang telah menyeret keberadaan yang tercela. Kamu benar-benar bersembunyi di dalam simbol leluhur Thunderbolt selama ribuan tahun karena kamu takut melawanku sendirian kan? Raja Yimo menatap Kaisar Petir yang berada di atas tahta, dan suaranya terdengar dari jauh di dalam lautan kilat dan tanpa sadar meraung. Raungannya dipenuhi amarah. Jika kamu tidak tiba-tiba melancarkan serangan menyelinap ketika aku sedang mengalami kesengsaraan reinkarnasi, itu akan terlalu mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Mata perak Kaisar Petir memandang ke arah Raja Yimo yang mengaum, dan menjawab dengan suara acuh tak acuh. Namun, karena kamu tidak dapat menahan diri karena telah disegel, Kaisar ini akan membantu membebaskanmu hari ini, tambah Kaisar Petir. Kaisar Petir tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Orang bisa melihat pancaran sinar petir yang besarnya sekitar 10.000 kaki yang berada di langit, tiba-tiba saja melepaskan serangan guntur. Setelah itu, sinar matahari mulai terdistorsi. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti air terjun. Mengaum, cahaya kilat yang cemerlang terdistorsi di langit, sementara raungan kuno bergema pelan. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar petir benar-benar berubah menjadi makhluk besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Ini adalah makhluk yang tampak seperti ular raksasa. Tubuhnya seterang perak, sementara cairan petir terus-menerus menetes dari tubuhnya. Ketika menyapu langit, cairan petir berubah menjadi petir yang turun seperti hujan. Makhluk seperti ular itu memiliki 9 kepala raksasa. Tubuhnya yang sangat besar bercokol di langit, di saat itu memberikan tekanan yang menakutkan, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Ketika simbol ancestral diaktifkan sampai pada batas maksimum, dimungkinkan untuk memanggil roh simbol ancestral. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan dunia.
Namun, pada saat ini kamu belum mencapai tingkatan seperti itu, ucap Yan. Suara Yan tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Roh simbol ancestral katamu, gumam Yan. Lindong sedikit menyipitkan matanya, dan dengan cepat mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Cepat atau lambat, dia akan bisa memanggil roh simbol leluhur yang melahap. Karena itu, dia sangat penasaran untuk mencari tahu, seperti apa roh simbol leluhur yang melahap miliknya. Ayo, kita juga harus bergerak, ucap Mo Luo. Mo Luo mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara yang dalam setelah dia melihat bahwa petir kaisar telah memanggil roh simbol ancestralnya. Bang! Phoenix api di atasnya yang seolah-olah menutupi langit, menjerit dengan nyaring ke arah langit. Sepasang sayap api yang panjangnya 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat lautan api menyapu. Setelah itu, menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi beberapa pilar api menyala-nyala yang besarnya beberapa ribu kaki. Pilar yang bersinar tampak agak kokoh dan terlihat tembus seperti batu permata. Namun, fluktuasi destruktif terkandung di bawah warna cantik ini. Mengaum, piton berkepala 9 juga merilis desis pada saat ini. Mulut besar mereka yang ganas terbuka, saat kilat menyembur seperti air terjun. Akhirnya diaglomerasi menjadi pilar cahaya petir yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Lindong duduk di udara. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya didorong hingga batasnya, ketika lubang hitam di atas kepalanya diputar dengan gila-gilaan. Akhirnya itu juga berubah menjadi pilar bercahaya hitam. Namun, pilarnya yang bersinar jelas jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Mo Luo dan Kaisar Petir. Serang! Teriakan rendah secara bersamaan dipancarkan dari mulut 3 pengguna simbol leluhur. Segera, seluruh domain di dalam dunia guntur mulai bergetar dengan liar. Lautan petir di bawahnya benar-benar runtuh saat gelombang besar sekitar 10.000 kaki membentang. Sikap liar dan kejam itu membuat seseorang menjadi takut tanpa akhir. Hahaha, tidak akan mudah untuk membunuh raja ini, teriak Raja Yimo. Raja Yimo juga kagum dengan serangan ini. Segera, kegilaan melonjak di matanya. Dia dengan jelas mengerti, bahwa meskipun daya kehidupan seorang Yimo lebih kuat, dalam menghadapi kekuatan gabungan dari 3 simbol ancestral, dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Erosi iblis hebat, teriak Raja Yimo. Ki hitam jahat yang sepertinya menutupi tanah, tersapu keluar dari dalam tubuh Raja Yimo. Pada akhirnya, itu membentuk gugus cahaya hitam besar 10.000 kaki di atas kepalanya. Dari kejauhan, itu muncul seperti sinar matahari hitam yang dipenuhi dengan kejahatan. Itu sudah jelas, untuk memblokir serangan membunuh 3 pemilik simbol leluhur, Raja Yimo ini mulai secara mati-matian melawannya. Bang! 3 pilar yang bersinar menembus ruang seperti 3 meteorit yang melesat di langit. Akhirnya mereka dengan kejam menabrak sinar matahari hitam dengan momentum yang sangat mengejutkan. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar dengan panik. Luas yang awalnya puluhan ribu kaki, sekarang telah dipangkas sampai menjadi beberapa ratus ribu kaki. Akibatnya, seluruh lautan bergejolak dan berubah menjadi kekacauan total. Mengerang, erangan dipancarkan dari tenggorokan Lindong, sementara wajahnya berubah jauh lebih pucat. Bagaimanapun juga, dia jauh lebih lemah daripada Mo Luo dan Kaisar Petir. Oleh karena itu, akan benar-benar sulit baginya untuk mengimbangi ahli puncak ini, yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Kakak Lindong, teriak Mu Lingshan. Di belakangnya, Mu Lingshan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, dia dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak dapat mengacaukan situasi saat ini. Lindong, apakah kamu masih bisa mengelola kekuatanmu? Tanya Mo Luo berteriak. Dia juga menyadari, bahwa pertarungan ini telah memberi tekanan besar pada Lindong. Namun, untuk menjamin bahwa mereka akan dapat membunuh Raja Yimo ini, yang terbaik adalah mereka juga memiliki praktisi dari simbol leluhur yang melahap. Jangan khawatir, aku masih sanggup, jawab Lindong. Lindong mengepalkan giginya dan menjawab dengan suara rendah. Segera setelah itu, ekspresi kejam melintas di matanya. Dengan pikirannya, kristal hijau mulai berkedip-kedip di dalam dantiannya, dan menciptakan gelombang demi gelombang life ki yang agung melonjak seperti air banjir. Kristal ki kehidupan ini adalah hadiah dari Mulan. Namun, energi yang terkandung di dalamnya terlalu luar biasa. Oleh karena itu, Lindong hanya menempatkannya di dantiannya untuk menggunakannya di masa depan, setelah ia maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Sekarang adalah waktu yang tepat, dan itulah yang dia butuhkan, pikir Lindong. Bang! Saat life ki yang agung memasuki tubuhnya, kelelahan Lindong sebelumnya secara otomatis menghilang dalam sekejap. Cahaya terang melonjak di kedua matanya. Dengan teriakan rendah, lubang hitam di atas kepalanya mulai berputar bahkan lebih gila lagi. Anak yang baik, kekuatan dan tekadnya cukup bagus, ucap Mo Luo.
Mo Luo dan petir kaisar sedikit mengangguk, ketika mereka melihat bahwa Lin Dong benar-benar dapat menanggung energi yang menakutkan itu. Kekuatan Lin Ding mungkin tidak memenuhi syarat untuk saat ini, tetapi dia sangat ulet. Tidak heran dia telah dipilih oleh simbol leluhur yang melahap, pikir Mo Luo. Bang bang bang, ledakan energi yang memekakkan telinga terus bergema di langit. Gempa-gempa susulan menyebabkan dunia guntur bergetar-getar. 3 pilar cahaya terjalin. Kekuatan penuh dari ketiga simbol ancestral telah dilepaskan. Di bawah kekuatan gabungan ini, sinar matahari hitam yang jahat terus didorong kembali. Raungan Raja Yimo yang menakutkan dan marah, yang menyerupai binatang buas yang terperangkap, terdengar terus-menerus. Bagaimanapun juga, Yimo itu telah disegel selama ribuan tahun. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi, itu sangat sulit baginya untuk bertarung melawan 3 simbol leluhur yang agung. Hari-harimu selama penyegelan sudah berakhir, teriak Kaisar Petir. Cahaya menyilaukan melintas di mata Kaisar Petir. Teriakannya seperti guntur saat dia melemparkan serangannya ke depan. Ular 9 kepala di langit bersiul dan langsung menuju Raja Yimo. Ush! Setelah ular berkepala 9 maju, Phoenix api melepaskan teriakan yang menusuk telinga ke langit. Segera, ia mengepakkan sayapnya, membawa kekuatan kehancuran saat melesat maju. Serang! Sebuah kilatan sengit melintas di mata Lin Dong. Jarinya masuk ke ruang kosong, ketika lubang hitam yang berputar dengan gila-gilaan menembus udara seperti vakum bundar, dan dengan kejam keluar. 3 simbol leluhur yang agung menyerang pada saat yang sama, serangan itu telah menciptakan gempa bumi. 3 sinar cahaya yang cemerlang merobek dunia guntur. Akhirnya mereka yang disertai oleh fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan, saat mereka masuk ke bawah pusaran yang berputar besar 100.000 kaki. Selanjutnya, mereka tanpa ampun menghantam sinar matahari hitam yang jahat, yang terus dipaksa mundur. Bang! Suara keras yang menakutkan langsung memantul di seluruh dunia guntur ini saat tabrakan terjadi. Karena dampak dari serangan itu, wilayah Laut Petir di bawah ini benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi banyak danau besar, yang melayang di dunia guntur. Sinar matahari hitam runtuh dengan agak mudah dalam menghadapi serangan ini, dan ki hitam jahat dengan cepat menghilang. Dengan runtuhnya sinar matahari hitam yang jahat, Raja Yimo di bawahnya juga terkena serangan 3 simbol ancestral agung. Ah! Raja Yimo menatap serangan dari 3 simbol leluhur agung yang bersiul ke arahnya, sementara kengerian meluas di matanya. Kali ini, Raja Yimo benar-benar merasakan ancaman kematian yang akan datang. Raja ini tidak ingin mati di sini, teriak Raja Yimo. Raja Yimo meraung. Suaranya dipenuhi dengan keengganan. Namun, tidak ada yang peduli dengan jeritannya saat ini. 3 simbol ancestral agung terus bergegas ke arahnya sebelum mereka tanpa ampun menabrak tubuhnya. Tiba-tiba, duar, tubuh Raja Yimo hancur lebur seperti bubur segera setelah terhantam. Ki hitam menyebar ke segala arah dan mulai melarikan diri. Wush wush. Namun, cahaya perak, cahaya merah, dan cahaya hitam dengan cepat tersebar setelah ki hitam berpencar. Selain itu, setiap kali ki hitam bertemu 3 sinar cahaya yang berbeda ini, mereka seperti salju yang bersentuhan dengan matahari, karena mereka dengan cepat menghilang. Ah, kalian manusia tercela. Beraninya kalian membunuh raja ini. Tunggu saja, suatu hari, ras aku pasti akan meratakan dunia kalian, dan kalian semua akan menjadi budak kami selamanya. Teriak Raja Yimo. Pekikan sengsara yang keras melintasi dunia guntur bersamaan dengan sumpah serapah yang sangat jahat, ketika ki hitam menghilang. Aku menolak untuk menerima kenyataan ini. Aku sangat menolak, teriak Raja Yimo yang tubuhnya sudah menghilang. Energi yang sangat ganas mulai perlahan-lahan menghilang dari dasar lautan petir. Tubuh Raja Yimo juga menghilang bersamaan dengan itu. Raja Yimo yang pernah menghancurkan gua petir ini, akhirnya dapat dimusnahkan berkat upaya gabungan dari 3 simbol leluhur yang agung. Huff, Lin Dong akhirnya tidak bisa bertahan lebih jauh lagi setelah Raja Yimo dimusnahkan. Kedua tangannya jatuh secara lemah, sementara ekspresi muram menyembur ke wajah mudanya. Meskipun tubuhnya terasa lemah, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa ia benar-benar bisa membantu Mo Luo dan Kaisar Petir untuk melenyapkan Raja Yimo? Mereka berdua adalah pakar puncak yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Lubang hitam di langit juga menjadi jauh lebih kecil pada saat ini. Akhirnya itu berubah menjadi sinar hitam dan langsung terbang ke kepala Lin Dong. Kakak Lin Dong, apakah kamu baik-baik saja? Mu Lingshan buru-buru mendekatinya dan bertanya dengan suara khawatir. Lin Dong melambaikan tangannya. Pada saat ini, kekuatan Yuan dalam tubuhnya benar-benar kelelahan. Kekuatan Yuannya yang kelelahan bahkan menyebabkan roh Yuan di dantiannya juga menjadi lemah.
Hahaha, kamu adalah orang pertama yang aku lihat, yang cukup berani untuk berpartisipasi dalam perburuan seorang Raja Imo, dengan hanya kekuatan tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Kaisar Petir tersenyum saat menatap sosok lemah Lindong dan berkata. Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Dia segera menjawab, sebagai pemilik simbol leluhur, aku tidak mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu, jawab Lindong. Ketika Lindong memperoleh simbol leluhur saat itu, dia juga mengerti, bahwa dia harus memikul beberapa tanggung jawab sebagai imbalan untuk mendapatkan kekuatan ini. Simbol ancestral diciptakan untuk melindungi dunia ini. Siapapun yang mengendalikan salah satu dari mereka, mereka juga harus melakukan peran sebagai penjaga dunia ini, tambah Lindong. The Lightning Emperor mengangguk saat melihat Lindong. Mata peraknya yang cerah tampak mengandung sedikit kekaguman. Segera, dia menekan jarinya ke depan. Cahaya kilat keluar dari ujung jarinya dan terbang ke arah Lindong. Ini adalah beberapa barang yang tersisa di tubuhku. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, aku akan memberikannya padamu, ucap Kaisar Petir. Lindong sangat kaget. Dia mengulurkan tangannya dan menerima cahaya kilat. Petir menyala dan muncul seperti kristal petir. Di dalamnya, dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius. Ini adalah sedikit keberuntungan yang aku peroleh setelah aku menembus ke tahap samsara pada saat itu. Mungkin itu bisa berguna bagimu setelah kamu memasuki tahap kematian mendalam, ucap Kaisar Petir. Lindong menjadi bersemangat. Seorang ahli tahap kematian mendalam dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Namun, jika seseorang benar-benar ingin menjadi kuat, seseorang harus melangkah ke panggung samsara. Namun, tidak mudah untuk melakukannya. Para ahli tahap kematian yang mendalam telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya, dan hanya berakhir dengan kegagalan. Itu sudah jelas, langkah terakhir itu tidak mudah untuk dilakukan. Justru mengapa kristal petir ini sangat berharga. Jika para penjahat yang berada di tahap kematian mendalam itu di dunia luar ingin mempelajarinya, mereka pasti akan sangat menyamarkannya, pikir Lindong. Terima kasih tetua, jawab Lindong. Lindong dengan serius menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Petir dan menjawab. Aku sudah mati. Daripada membiarkan hal-hal ini menghilang dari dunia ini bersama denganku, aku lebih suka memberikannya kepada kamu, ucap Kaisar Petir sambil tertawa dengan suara yang samar. Lagi pula, kamu masih sangat lemah. Setelah Imo mengetahui bahwa kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, mereka pasti akan datang mencari kamu, ucap Kaisar Petir. Lindong mengangguk. Dia sadar, bahwa Imo itu tampaknya cukup takut pada simbol leluhur. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang dan menghilangkan pemilik simbol ancestral. Selain itu, dia tidak sekuat Mo Luo. Mo Luo juga memiliki aula api ilahi, itu adalah faksi besar yang mendukungnya, dan itu tidak Lindong miliki. Oleh karena itu, dia tidak berani memamerkan simbol leluhurnya seperti Mo Luo, yang tampaknya telah mengatakan kepada seluruh dunia, bahwa dia memiliki simbol leluhur yang berkobar, pikir Lindong. Bagaimana situasi Imo saat ini di dunia ini? Kaisar Petir melirik Mo Luo dan bertanya. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam dari sebelumnya, jawab Mo Luo. Ekspresi redup melintas di wajah Mo Luo saat dia melanjutkan. Apalagi mereka sudah membentuk organisasi. Menurut informasi yang aku peroleh, ada organisasi yang mengerikan saat ini di dunia ini. Terlebih lagi, organisasi misterius ini didirikan oleh Imo. Selain itu, Imo yang menyerang gua petirmu saat itu, mungkin telah dikirim oleh organisasi ini, ucap Mo Luo. Kaisar Petir sedikit mengernyit. Pasukan Imo yang tersebar tidaklah menakutkan. Apa yang membuatnya benar-benar menakutkan adalah, ketika mereka berkumpul bersama dan memiliki tujuan bersama, pikir Kaisar Petir. Selama ratusan tahun terakhir, ada insiden di mana beberapa individu yang beruntung, yang telah mendapatkan beberapa benda ilahi kuno, akhirnya diserang oleh beberapa individu misterius. Bahkan para ahli tingkat atas dikepung dan diserang juga, ucap Mo Luo. Lindong memfokuskan matanya. Marten kecil, yang telah memperoleh batu leluhur pada waktu itu, tampaknya telah menghadapi situasi yang sama. Mungkinkah yang menyerangnya saat itu adalah Imo, pikir Lindong. Apa yang mereka coba lakukan? Tanya petir Kaisar. Mereka melakukan semua yang mereka bisa, hanya untuk mengurangi kecakapan bertarung dari manusia elit dan jumlah pemilik simbol ancestral. Jawab Mo Luo dengan suara samar. Tujuan akhir mereka, itu seharusnya untuk merobek celah di dunia ini dan membiarkan pasukan Imo mereka sekali lagi menyerang dunia ini, ucap Kaisar Petir. Ekspresi Kaisar Petir sedikit berubah, lalu dia bertanya. Manusia nyaris tidak bisa memenangkan perang dunia besar pada zaman kuno, dan itu hanya karena leluhur simbol agung yang telah mengorbankan dirinya sendiri.
Jika perang besar ini dimulai kembali, siapa di dunia ini yang dapat melangkah dan mengisi kursi yang ditinggalkan oleh leluhur simbol agung, ucap Kaisar Petir. Mo Luo perlahan-lahan mengangguk. Sesaat kemudian, dia berpikir sejenak dan mulai menjawab. Namun, berdasarkan apa yang aku ketahui, ada satu orang di antara 8 murid besar dari simbol leluhur, yang menurut lambang leluhur, mungkin memiliki peluang bagus untuk mencapai tahap itu, jawab Mo Luo. Siapa dia? Kaisar Petir bertanya dengan kaget. Seharusnya dia disebut Ice Master. Dia adalah murid simbol leluhur yang paling terkemuka, jawab Mo Luo menyuarakan pikirannya. Setelah Perang Dunia saat itu, dia juga masuk ke reinkarnasi. Aku juga ingin tahu, kapan dia akan bangun, jawab Mo Luo. Hah, Ice Master, duduk di samping mereka, ketika Lindong mendengar nama yang agak akrab di telinganya ini, matanya tanpa sadar menyusut. Tangan di bawah lengan bajunya juga mengencang pada saat itu. Huan, dia adalah reinkarnasi dari Ice Master, gumam Lindong pelan. Siapa itu? Mo Luo menatap Lindong dan bertanya dengan bingung. Tidak ada tuan, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan informasi tentang Ying Huan. Apakah dia akan terbangkitkan atau tidak, itu sepenuhnya akan bergantung pada nasibnya. Dari sudut pandangnya, dia tidak ingin melihat gadis muda yang bersemangat dan energi itu berubah menjadi orang lain. Meskipun sosok Master S yang terbangun dapat menjadi penyelamat dunia ini, pikir Lindong. Mo Luo tidak menanyakan lebih jauh setelah melihat ini. Dia pun melanjutkan, kami tidak tahu banyak tentang organisasi misterius itu. Namun, semakin banyak para pakar Super Yan mulai memperhatikan mereka. Kami akan memulai penyelidikan kami, ucap Mo Luo. Kaisar Petir mengangguk dan tertawa. Aku tidak bisa membantu kamu dalam hal ini. Semoga dunia ini bisa menghindari nasib diperbudak oleh Yimo, balas Kaisar Petir. Mata Kaisar Petir tiba-tiba menatap Lindong dan Mo Luo setelah berbicara sampai saat ini. Ada ekspresi tak dikenal berkedip di matanya. Dia langsung menunjuk ke arah langit. Ular berkepala 9 itu sekali lagi berubah menjadi sinar petir. Kalian berdua, alasanmu untuk datang ke sini seharusnya karena ini kan, apakah aku benar? Tanya Kaisar Petir. Mata Lindong dan Mo Luo mengeras setelah mendengar kata-kata dari Kaisar Petir, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.